Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan psikologi abnormal di siang hari ini. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik menarik, yaitu mengenai dissociative disorder atau gangguan disosiatif dan gejala somatik dan gangguan terkait, yaitu somatic symptom and related disorder. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan terlebih dahulu nih, teman-teman sudah pernah mendengar kata disosiasi atau mungkin gangguan disosiatif? Nah, kalau belum, kita akan membahas ya, yaitu gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif itu adalah gangguan maladaptif yang ditandai dengan adanya perubahan identitas, memori, dan kesadaran yang dialami oleh seseorang sebagai sesuatu di luar kendalinya. Gejala yang menentukan dari gangguan ini adalah disosiasi, yaitu berkurangnya integrasi normal dari satu atau lebih aspek fungsi psikologis seperti misalnya identitas, memori, kesadaran, emosi, fungsi sensori motor, dan perilaku. Nah, namun teman-teman, disosiasi itu sendiri belum tentu adalah sesuatu yang patologis. Misalnya aja nih mungkin teman-teman pernah mengalami di mana asyik membaca buku, melamun gitu, sehingga membuat teman-teman lupa akan lingkungan sekitar dan lupa akan jam gitu ya, waktu. Nah, sebenarnya hal ini dapat dikatakan bahwa teman-teman mengalami pengalaman disosiatif ringan apabila keberfungsian diri itu tidak terganggu oleh adanya penyimpangan sesekali dari disosiatif ini dan tidak ada kekhawatiran tentang disosiasi patologis. Atau juga ada kasus lainnya, mungkin teman-teman pernah mengendarai motor, ketika sedang mengendarai motor, tiba-tiba teman-teman teringat akan cerita yang diceritakan oleh temannya di hari sebelumnya. Ketika itu, teman-teman menyadari bahwa ternyata karena teman-teman fokus terhadap cerita tersebut, teman-teman lewat nih dengan tujuan jalan yang akan teman-teman kunjungi gitu. Nah, hal ini juga dapat disebabkan oleh adanya disosiatif ringan, yaitu kehilangan kesadaran akan diri kita sementara gitu ya. Disosiasi ini teman-teman lebih sering terjadi pada pasien-pasien psikiatri daripada populasi umum. Di Kanada itu dilakukan penelitian bahwa pada pasien psikiatri itu ada 15-21% pasien memiliki beberapa jenis dari gangguan disosiatif ini. Lalu juga Johnson dan kawan-kawan itu melakukan wawancara klinis terstruktur dengan sampel yaitu 658 orang dewasa dan menemukan bahwa 9,1% orang dewasa itu didapat didiagnosis dengan gangguan disosiatif. Kemudian juga tidak ada perbedaan prevalensi antara pria maupun wanita dalam gangguan disosiatif ini. Kemudian teman-teman, dalam gangguan disosiatif ini, kalau misalnya berdasarkan DSM, itu ada 3 gangguan disosiatif utama, yaitu yang pertama, amnesia disosiatif, yang mana subtipenya mencakup fuga disosiatif, lalu yang kedua, gangguan depersonalisasi atau derealisasi, lalu yang ketiga, gangguan identitas disosiatif, yang sebelumnya itu dikatakan gangguan kepribadian ganda. Lalu yang lainnya yaitu adanya disosiatif tertentu lainnya. Nah, ini adalah jenis dari disosiatif tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam 3 gangguan disosiatif utama ini. Nah, kita buka di pertama, yaitu disosiatif amnesia. Gejala utama dari disosiatif amnesia ini adalah ketidakmampuan yang signifikan untuk mengingat informasi pribadi tanpa adanya gangguan organik gitu, tanpa adanya permasalahan otak. Nah, amnesia ini biasanya itu terjadi setelah masa traumatis gitu ya, seperti kecelakaan mobil atau juga pengalaman perang. Kebanyakan kasus amnesia ini itu hilang secara spontan dalam beberapa hari, namun setelah berada di lingkungan yang aman dan dia merasa nyaman di lingkungan tersebut, dapat dideteksi ingatannya gitu ya,
Tapi kasus lain itu lebih kronis, berulang, dan melemahkan. Fuga disosiatif itu termasuk sebagai subtipe dari amnesia disosiatif ini. Fuga disosiatif itu adalah jenis yang sangat jarang dari amnesia informasi autobiografi, yang mana individu itu juga ditemukan berpergian secara tak terduga dari rumah. Jadi selain dia lupa akan informasi pribadinya, dia juga tiba-tiba bisa berpergian dari rumah. Biasanya berpergiannya tuh jauh gitu ya. Nah, fuga ini berlangsung singkat, tetapi ada juga kasus yang jarang sih terjadi di mana individu itu menghilangnya cukup lama gitu, jangka waktunya lama. Ada 5 dari bentuk kehilangan amnesia disosiatif ini. Yang pertama, amnesia lokal, yaitu seseorang itu gagal untuk mengingat informasi pada periode waktu tertentu. Lalu yang kedua, amnesia selektif, yang mana sebagian dari trauma itu dilupakan, namun yang sebagian lain itu teringat. Lalu yang ketiga, ada amnesia yang general, yaitu di mana seseorang itu lupa terhadap semua informasi mengenai dirinya di masa lalu gitu. Lalu yang keempat, ada amnesia yang berkelanjutan, di mana individu itu lupa informasi di tanggal tertentu sampai dengan sekarang. Lalu yang terakhir, amnesia yang tersistematis, yaitu individu itu hanya melupakan kategori informasi tertentu, seperti misalnya orang atau tempat tertentu gitu. Nah, ada kasus juga teman-teman di mana ada seseorang yang awalnya datang ke rumah sakit itu dia mengalami amnesia yang general. Jadi dia lupa akan dirinya, dia lupa akan tempat tinggalnya gitu. Nah, namun setelah beberapa hari di rumah sakit, dia tiba-tiba terbangun dan dia sudah ingat gitu siapa dirinya, lalu tujuannya untuk apa, kemarin dia berjalan kemana gitu. Nah, tapi dia lupa kenapa dia bisa dimasukkan ke dalam rumah sakit. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mengalami amnesia yang lokal. Jadi bisa saja awalnya dia mengalami amnesia yang general, tapi setelah beberapa hari kemudian dia mengalami amnesia yang lokal gitu. Nah, kemudian ada beberapa kriteria diagnostik dari amnesia disosiatif ini berdasarkan DSM-5, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk mengingat informasi autobiografi penting, biasanya bersifat traumatis atau stres gitu ya. Dan hal ini terlalu luas untuk dikatakan sebagai lupa biasa. Lalu yang kedua, gejala ini menyebabkan gangguan klinis, terutama dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Lalu yang ketiga, gangguan itu tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari suatu zat, atau kondisi medis neurologis lainnya. Lalu yang keempat, gangguan ini tidak bisa dijelaskan dengan gangguan yang lainnya, baik itu gangguan identitas disosiatif, stres pasca trauma, maupun gangguan neurokognitif mayor atau ringan. Nah, teman-teman, kita masuk lagi ke dalam gangguan disosiatif lainnya, yaitu gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Nah, gangguan depersonalisasi atau derealisasi ini adalah gangguan disosiatif di mana individu itu memiliki pengalaman depersonalisasi dan atau derealisasi yang menetap dan berulang. Jadi dia bisa mengalami depersonalisasi aja, atau derealisasi aja, atau keduanya. Depersonalisasi itu adalah suatu kondisi di mana individu itu merasa terlepas dari pikiran, perasaan, sensasi, tindakan, atau tubuh mereka sendiri, seolah-olah mereka itu adalah pengamat luar dari diri mereka sendiri. Sedangkan derealisasi itu adalah perasaan tidak nyata tentang dunia luar yang melibatkan perubahan aneh dalam persepsi lingkungan seseorang atau dalam perjalanan waktu. Jadi seseorang yang mengalami derealisasi ini merasa bahwa orang atau benda itu tampak berubah dalam ukurannya, dalam bentuknya, ataupun suaranya gitu berbeda. Menurut DSM, ada sekitar setengah dari orang dewasa itu mengalami satu episode singkat dari depersonalisasi itu sendiri. Dan biasanya itu terjadi selama masa stres yang ekstrim.
Nah, kita lanjut teman-teman, yaitu kriteria diagnostik dari gangguan depersonalisasi atau derealisasi ini. Yaitu yang pertama, adanya pengalaman depersonalisasi, derealisasi, atau keduanya yang menetap dan berulang. Lalu yang kedua, selama pengalaman depersonalisasi atau derealisasi, individu tersebut mampu mempertahankan pengujian realitas. Jadi individu itu masih mampu untuk membedakan yang mana yang nyata, yang mana yang tidak nyata. Lalu yang ketiga, pengalaman depersonalisasi atau derealisasi ini menyebabkan distres atau hendaya dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Lalu yang keempat, gangguan ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat atau kondisi medis lain seperti kejang. Lalu yang kelima, gangguan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam gangguan mental lain, baik itu skizofrenia, gangguan panik, ataupun gangguan disosiatif lainnya. Nah, jadi ketika seseorang ingin mendiagnosis seseorang mengalami depersonalisasi atau derealisasi, maka harus terpenuhi terlebih dahulu dari kriteria diagnostik yang ada pada DSM ini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dissociative identity disorder atau gangguan identitas disosiatif. Nah, gangguan ini termasuk salah satu gangguan yang kontroversial dan menarik yang diakui dalam psikologi klinis. Karena gangguan ini didiagnosis ketika pasien itu menunjukkan dua atau lebih keadaan kepribadian yang berbeda. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kepribadian ganda atau split ya, kepribadian yang split, nah ini termasuk dalam gangguan identitas disosiatif. Dalam gangguan identitas disosiatif ini, salah satu kepribadian itu diidentifikasi sebagai tuan rumah atau sebagai host, sedangkan status kepribadian lainnya itu diidentifikasi sebagai alter. Masing-masing kepribadian itu berbeda dan hadir dengan pikiran, pengalaman, afektif, bahkan tingkah laku yang juga berbeda. Perubahan yang berbeda ini dapat mengidentifikasi diri seseorang, yaitu ketika seseorang mengalami gangguan identitas disosiatif ini, yaitu misalnya ketika seseorang mengalami kepribadian yang tanda kutip pria, atau gangguan yang mana itu keadaan kepribadiannya itu menjadi wanita, atau seseorang itu menjadi anak-anak, atau kalau keadaan kepribadian yang termasuk jarang itu dia menjadi hewan gitu ya. Nah, kehadiran dari alter baru itu dapat menyebabkan dari perubahan nada suaranya, sikap, bahkan postur dari tubuh individu itu. Kepribadian tambahan itu bisa hanya satu kepribadian aja, jadi kepribadian lainnya itu hanya satu aja, tapi bisa juga sampai 1000 gitu teman-teman. Namun rata-rata ada 10 dan 16 kepribadian tambahan gitu dari gangguan disosiatif ini, identitas disosiatif ini. Proses perubahan dari satu kepribadian ke kepribadian lain itu disebut dengan switch. Pergantian ini sering terjadi itu sebagai respon terhadap situasi stres, misalnya mungkin pertengkaran dengan pasangan, lalu juga mungkin ada hipnoterapis gitu ya, jadi dihipnotis gitu. Dan pergantian kepribadian ini sebenarnya itu tidak menarik perhatian orang lain, jadi bukan sesuatu yang dramatis gitu. Bahkan ada yang hanya mengedipkan mata atau memutar mata, itu kepribadiannya bisa berubah gitu. Dalam beberapa kasus, kepribadian utama itu tidak menyadari adanya keberadaan dari kepribadian identitas yang lain, sedangkan identitas lain itu menyadari adanya kepribadian utama. Dalam kasus lain, kepribadian yang berbeda itu sama sekali tidak menyadari satu dan lainnya gitu. Nah, jadi cukup menarik ya teman-teman yang gangguan identitas disosiatif ini. Mungkin kalau teman-teman pernah menonton ya drama Korea yang berjudul Kill Me Heal Me, nah itu juga adalah salah satu dari gambaran gangguan identitas disosiatif. Atau kalau teman-teman pernah nonton juga film klasik yaitu Three Faces of Eve, itu juga mengenai dari gangguan identitas disosiatif ini. Karena gangguan ini termasuk salah satu gangguan yang menarik dan sangat kontroversial. Lalu ada kriteria diagnostik dari gangguan identitas disosiatif ini. Jadi ketika seseorang ingin didiagnosis,
gangguan identitas disosiatif, dia harus memenuhi dulu kriteria ini, yaitu yang pertama, gangguan identitas yang dicirikan itu oleh 2 atau lebih keadaan kepribadian yang berbeda. Lalu yang kedua, ada kegagalan untuk mengingat peristiwa sehari-hari, informasi pribadi yang penting, dan atau peristiwa traumatis yang tidak substansial dengan lupa biasa. Lalu yang ketiga, gejala ini menyebabkan distres atau hendaya dalam fungsi sosial dan fungsi penting lainnya. Lalu yang keempat, gangguan tersebut bukan merupakan bagian dari praktik budaya atau agama yang diterima di masyarakat. Lalu yang terakhir, gejala ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya pingsan, atau perilaku yang kacau pada saat keracunan alkohol, atau kondisi medis lainnya, seperti misalnya kejang. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang perspektif teori dari gangguan disosiatif ini. Jadi kalau berdasarkan teori psikodinamika, gangguan disosiatif itu disebabkan oleh penggunaan represi secara masif, secara berlebihan, yang menghasilkan terpisahnya impuls yang tidak dapat diterima dengan ingatan yang menyakitkan seperti misalnya pelecehan. Lalu yang kedua, ini kalau berdasarkan teori sosial kognitif, amnesia disosiatif dan fuga itu sebagai respon yang dipelajari yang melibatkan perilaku menjauhkan diri dari ingatan atau emosi yang mengganggu, seperti misalnya menghindari rasa kecemasan atau rasa bersalah yang ditimbulkan oleh suatu pengalaman. Sedangkan gangguan identitas disosiatif itu adalah bentuk permainan peran yang diperoleh dari pembelajaran observasional dan penguatan. Jadi itu kalau menurut sosial kognitif, kenapa disosiatif itu bisa terjadi. Lalu yang ketiga, disfungsi otak. Kalau berdasarkan disfungsi otak ini, gangguan disosiatif itu disebabkan adanya perbedaan struktural di daerah otak yang terlibat dalam memori dan emosi antara pasien dengan gangguan identitas disosiatif dan kontrol yang sehat. Lalu yang terakhir, kalau berdasarkan model diatesis stres, yaitu adanya trait-trait kepribadian tertentu yang dapat menjadi predisposisi bagi individu untuk mengembangkan pengalaman disosiatif apabila mengalami stres yang ekstrim. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Itu. Yang pertama itu untuk gangguan disosiatif ini, pengobatannya, treatmentnya, yaitu yang pertama adalah psikoterapi. Jadi fokus terapinya yaitu untuk membantu individu dalam mengatasi tekanan emosional terkait dengan trauma masa lalu dan juga mempelajari coping yang lebih efektif untuk mengatasi stresnya. Lalu yang kedua, psikofarmakologi. Nah, ini juga bisa membantu terutama dalam mengobati gangguan komorbid dari gangguan disosiatif ini, seperti misalnya depresi, kecemasan gitu ya. Nah, hal ini bisa mungkin menggunakan natrium amital barbiturat yang mungkin menyebabkan kantuk dan kadang-kadang digunakan untuk membantu individu dalam mengingat ingatan yang sebelumnya terlupakan. Lalu ada juga treatment secara neuro, yaitu menggunakan stimulasi magnetik transkranial berulang. Lalu yang terakhir yaitu hipnosis. Nah, metode hipnosis ini cukup banyak dilakukan pada gangguan identitas disosiatif, yaitu untuk mengkonfirmasi diagnosis, untuk mengubah kontak, dan untuk mengungkap ingatan tentang pelecehan masa kecil yang traumatis. Nah, jadi itulah teman-teman materi kita mengenai gangguan disosiatif hari ini. Kita bisa lanjutkan ke diskusi, ke halaman diskusi. Lalu silakan teman-teman juga mengakses untuk gejala somatik dan gangguan terkait di video yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.